Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sebaik mungkin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Dengan tujuan dari pembelajaran tersebut, diharapkan nanti kalian bisa mengenal sifat-sifat bunyi, bisa memahami dan bisa membedakan antara sifat-sifat bunyi yang satu dengan yang lainnya dengan sebaik mungkin. Itulah anak-anakku sekalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang sifat-sifat bunyi, Pak Guru ingin menanyakan kembali tentang kegiatan kalian di pekan kemarin, yaitu kalian melakukan praktik. Ada 3 praktik sudah dilakukan semuanya ya anak-anak? Nah, praktik yang kalian lakukan bisa menggunakan selang air, menggunakan air yang ditaruh di ember yang besar, kemudian ember tersebut dipukul menggunakan eh, batu, kemudian kalian menggunakan benang kasur yang disambungkan dengan 2 buah gelas plastik atau membuat telepon dari gelas plastik ya anak-anak sekalian. Nah, dari percobaan-percobaan yang kalian lakukan kemarin, di pekan kemarin, itu sebenarnya merupakan praktik-praktik untuk membuktikan salah satu dari sifat bunyi. Apa itu salah satu dari sifat bunyinya? Ya, salah satunya adalah bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Itu anak-anak sekalian, fungsi dari kita melakukan praktik kemarin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi yang lainnya. Ada refleksi, ada refraksi, ada difraksi, ada interferensi. Kemudian bunyi merupakan gelombang longitudinal. Itu yang akan kita bahas lebih mendalam pada kesempatan kali ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, tadi sudah kita pelajari, bahas secara tidak langsung dengan materi yang kemarin. Ternyata salah satu sifat bunyi apa tadi? Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang insya Allah kalian sudah sangat paham karena sudah kalian praktekkan di pekan kemarin. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan sifat bunyi yang disebut dengan refleksi? Ya, refleksi adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, jenis pemantulan bunyi ini ada yang disebut dengan gema, ada juga yang disebut dengan gaung. Lalu apa itu yang dimaksud dengan gema? Ya, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, hal ini bisa kita jumpai ketika kita pergi ke atas bukit. Nah, kemudian di bukit itu ada tebing yang tinggi. Misalnya, kita kemudian berbicara di depan tebing tersebut. Misalnya kita mengucapkan kata hai, maka seakan-akan ada lagi yang menjawab hai. Padahal itu sebenarnya bunyi kita sendiri yang mengalami pemantulan. Sehingga ketika kita mengucapkan hai akan terdengar hai, hai. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan gema. Gema adalah bunyi pantul setelah bunyi asli. Kemudian ada lagi anak-anak sekalian,
bunyi pantul yang lainnya yaitu gaung. Nah, gaung ini adalah sama-sama bunyi pantul, tetapi pemantulannya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga biasanya bunyi gaung ini menyebabkan bunyi yang didengar itu menjadi kurang jelas karena terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya bunyi gaung ini bisa kita dengarkan saat kita berada di ruangan gedung bioskop misalnya atau di gedung-gedung pertemuan. Makanya untuk mengatasi bunyi gaung ini, pantulan gaung ini biasanya di bioskop atau di gedung-gedung atau misalnya di, ruang pementasan musik misalnya, biasanya dipasang peredam suara. Fungsinya supaya suara-suara yang terdengar tetap jelas, tidak mengalami pemantulan karena suara dari bunyi pantul tersebut atau dari gaung tersebut dapat terserap. Lalu apa saja yang bisa, benda-benda yang bisa untuk menyerap suara? Iya, untuk benda-benda tersebut salah satu contohnya misalnya bisa menggunakan kain wol, bisa menggunakan kapas ataupun busa yang biasanya sekali lagi bisa dipasang di dinding-dinding gedung bioskop dan yang lainnya untuk mengatasi bunyi gaung tersebut sehingga sekali lagi suaranya tetap terdengar jelas. Begitu anak-anak? Oh iya, ada satu lagi nih. Bunyi pantul yang suaranya itu bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi pantul ini memperkuat bunyi asli. Hal ini kita bisa jumpai ketika kita sedang berada di ruangan yang sangat kecil, misalnya cukup kecil ruangannya. Kita berbicara di ruangan yang kecil, maka walaupun berbicaranya tidak terlalu keras, suara akan terdengar keras karena bunyi pantulnya itu bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi pantul ini memperkuat bunyi asli. Itu anak-anak yang dimaksud dengan refleksi atau pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan refraksi? Ya, refraksi adalah bunyi dapat dibiaskan. Hal ini kita bisa jumpai kalau kita mau memperhatikan suara petir anak-anak. Ternyata suara petir di malam hari itu terdengar lebih keras dibandingkan kalau kita mendengarkan suara petir di siang hari. Pada malam hari, suara petir ini terdengar lebih keras. Kira-kira kenapa? Ayo. Nah, hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan atas lebih dingin daripada lapisan bawah. Cepat lambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas. Maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil daripada lapisan bawah. Yang berakibat medium atau media lapisan atas lebih rapat dari medium lapisan bawah. Nah, itu anak-anak sekalian. Sehingga bunyi ini terjadi pembiasan. Itu yang dimaksud dengan refraksi. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan difraksi adalah bunyi mengalami pelenturan. Ya, gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi atau pelenturan karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa
meter. Peristiwa difraksi ini bisa kita jumpai misalnya ketika kita mendengarkan suara mobil di tikungan jalan. Walaupun kita belum melihat mobilnya, suara mobil itu sudah terdengar. Mobil belum kelihatan karena mungkin terhalang oleh bangunan tinggi ataupun pepohonan yang lainnya, tetapi kita sudah bisa mendengarkan suara mesin mobil di tikungan tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari difraksi. Kemudian untuk selanjutnya sifat bunyi berikutnya adalah apa Nana? Interferensi. Interferensi adalah bunyi mengalami perpaduan gelombang. Nah, interferensi ini dibagi menjadi dua, ada penguatan bunyi dan ada pelemahan bunyi. Hal ini misalnya waktu kita berada di antara dua loudspeaker dengan frekuensi yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan bunyi loudspeaker yang lemah secara bergantian. Nah, kemudian yang terakhir, sifat-sifat bunyi adalah bunyi merupakan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau sama dengan arah getarannya. Jika arah getaran bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke arah kanan. Begitu anak-anakku sekalian kaitannya dengan sifat-sifat bunyi. Nah, kemudian ini ada beberapa gambar. Nah, inilah yang sudah Pak Guru sampaikan tadi berkaitan dengan apa anak-anak? Ya, berkaitan dengan refleksi yang disebut dengan gema. Ketika kita mengeluarkan suara keras menghadap tebing, maka suara tersebut akan terdengar, akan dipantulkan seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah gambar petir ya. Sekali lagi, kalau kita berada di siang hari dan kita berada di malam hari, petir tersebut di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan dengan di siang hari. Karena baiklah anak-anak sekalian, itulah sifat-sifat bunyi yang kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi, sifat-sifat bunyi itu diantaranya apa saja? Bisa kita ulang kembali? Ya, pertama, bunyi merambat melalui benda padat, cair, ataupun gas. Kemudian, bunyi mengalami apa? Refleksi, kemudian ada refraksi, ada difraksi, ada interferensi, dan yang terakhir, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Begitu anak-anakku sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.